Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, berkah usahanya, dan kita semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua tetap diberikan keselamatan lahir dan batin, berkah panjang umur, dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini saya akan memberikan ataupun membagikan pengetahuan atau wawasan untuk saudara dan sahabatku semua. Semoga Allah meridhoi dan apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk sesamanya. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, tentu kalimat amin ini tidak asing lagi bagi kita, karena kalimat ini adalah kalimat yang sering kita baca apabila kita sholat berjamaah sebagai makmum. Imam menyelesaikan membaca surah Al-Fatihah, lalu kita bersama-sama membaca kalimat amin. Ini sungguh sangat agung sekali kalimat ini, sangat keramat kalimat ini. Makanya ada orang bilang kalimat amin ini adalah kalimat keramat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar ataupun
pernah membaca ada riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikanlah ketika Nabi Musa alaihissalam itu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kelak aku akan berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 4 huruf. Huruf yang pertama dari kitab Taurat, huruf yang kedua dari kitab Zabur, huruf yang ketiga dari kitab Injil, dan yang terakhir huruf yang keempat dari kitab Al-Quran." Setelah itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, ya Rob, huruf apakah yang 4 macam itu?" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, keempat macam huruf itu adalah alif, mim, ya, dan nun. Lalu disingkat menjadi kalimat amin. Jadi huruf pertama, huruf alif itu ada di kitab Taurat, huruf mim itu ada di kitab Zabur, dan huruf ya ada di kitab Injil, dan yang terakhir huruf nun itu ada di kitab Al-Quran. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, maka barang siapa mengucapkan kalimat amin seperti membaca 4 buah kitab-kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maka dikatakannya bahwa huruf alif tertulis di tiang arsy Allah, huruf mim tertulis di tiang kursi, huruf ya tertulis di lauhil mahfuz, huruf nun tertulis di batang kolam. Maka barang siapa mengucapkan amin, maka dengan izin Allah dan ridha Allah, dengan kekuasaan Allah, keempat macam makhluk itu bergerak dan secara otomatis dapat berkata-kata, meminta ampun ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk orang yang mengucapkan kalimat amin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Saksikanlah oleh kamu sekalian pada saat ini, benar-benar aku telah mengampuni dosa hambaku." Karena memang sifatku yang maha pengampun. Kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kalimat amin, jangan sampai keliru. Jadi ada makhluk yang bergerak secara otomatis, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang ada di tiang arsy Allah, tiang kursi Allah, lauhil mahfuz, dan batang kolam. Ini bergerak meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang membaca kalimat amin. Ini sungguh berfaedah dan sungguh banyak hikmahnya kalimat amin ini. Kita harus jaga jangan sampai kita membacanya itu keliru. Dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Kalau misalkan kita baca huruf alif dan mimnya itu pendek, saya contohkan amin. Nah, ini artinya aman, tentram. Nah, kalau misalkan huruf alifnya itu panjang dan mimnya itu pendek, saya contohkan amin.
Nah, ini artinya meminta perlindungan, keamanan. Nah, kalau alifnya pendek dan mimnya panjang, saya contohkan amin, amin. Nah, ini artinya jujur, terpercaya. Nah, kalau alifnya panjang, mimnya panjang, ini baru benar. Nah, jadi yang saya contohkan bacanya amin, amin. Nah, jadi huruf alifnya itu panjang, mimnya juga panjang. Itu artinya Allah mengabulkan doa, ataupun ya Tuhan kabulkanlah doa kami. Jadi jangan sampai kita salah untuk mengucapkan kalimat amin. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, itu singkat penjelasan kalimat amin yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan membongkar semua, tidak ada rahasia-rahasiaan. Gimana caranya kita ini akan memperoleh keajaiban dalam hidup? Nah, keajaiban dalam hidup itu banyak. Saya contohkan, misalkan kita ini banyak utang, tahu-tahu ajaib aja, ada rezeki yang rezeki nomplok, ada yang ngasih modal dan lain sebagainya. Jadi yang namanya keajaiban hidup itu banyak. Nah, kalimat amin ini insya Allah kalau kita ucapkan akan memunculkan suatu keajaiban dalam hidup. Makanya orang kalau misalkan orang itu lagi berdoa, itu pasti orang itu mengucapkan kalimat amin untuk penutup doa, ataupun orang yang sedang berdoa diiringi orang yang mendengarkan doa dengan kalimat amin. Jadi kalimat amin ini tidak asing lagi bagi kita, setiap hari juga kita baca gitu. Jadi lebih baik lagi kalau kita ini tahu ilmunya, tahu tata caranya menggunakan kalimat ini. Nah, ini saya contohkan. Kalau misalkan saudara dan sahabatku semua ketemu sama teman, ketemu sama saudara kita, nah ini biasanya ngobrol. Nah, kadang-kadang teman kita ini ataupun kita ini mendoakan teman kita. Nah, semoga dikasih kesehatan selalu. Nah, kita kalau ada orang mendoakan, nah, kita cepat-cepat mengucapkan kalimat amin. Itu harus diucapkan walaupun itu hanya satu kali. Jadi tidak usah banyak, walaupun itu hanya satu kali. Misalkan mau 2 kali 3 kali tidak apa-apa, yang penting bacanya benar. Amin, huruf alifnya panjang, huruf mimnya panjang. Jadi kalau ada orang berdoa untuk kita, cepat-cepat untuk mengaminkan doanya, ucapkan kalimat amin, begitu. Nah, kalau kita ingin didoakan sama orang, bisa tinggal pancing aja orangnya supaya mendoakan kita, kan gitu. Dengan cara apa? Ya kitanya mendoakan juga. Nah, kalau kita ingin didoakan sama orang, kitanya mendoakan dulu sama orangnya. Nah, misalkan tadi kita ketemu sama teman, nah kita doakan dulu teman kita, Mas, semoga dikasih panjang umur, semoga dikasih berkah panjang umur, berkah rezekinya. Nah, gitu kan. Nanti orang itu juga kan akan membalas biasanya. Ya, semoga saja Mas juga sama dikasih panjang umur. Nah, baru kita ucapkan kalimat amin kalau dia itu mendoakan kita, teman kita, saudara kita mendoakan kita. Nah, itu rahasianya. Jadi saya pernah dapat cerita dari langsung ke orangnya langsung. Itu
datang sowan ke tempat saya. Nah, beliau bercerita, saya dulu itu buat makan aja susah, Pak. Kerja jadi pengangguran, nyari duit susah gitu kan. Pokoknya segala-gala susah lah gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang itu 180 derajat. Beda jauh gitu. Nah, kok bisa terjadi, Pak? Saya bilang gitu. Iya, karena saya punya resep. Resepnya apa? Biarkan orang itu mendoakan kita, lalu kita mengucapkan kalimat amin. Nah, itu resepnya. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ngobrol sama teman ataupun apa, kalau bisa ada orang berdoa untuk kita sambut dengan kalimat amin. Nah, itu bisa-bisanya saudara lah, gampangnya saudara mau pancing orang itu supaya mendoakan kita, silakan. Ataupun kita meminta orang tersebut mendoakan kita, itu juga tidak apa-apa. Jadi makanya kalau kita ini datang sowan ke tempatnya kiai, ustadz ataupun ulama, habaib, beliau itu supaya mendoakan kita dan kita mengucapkan kalimat amin, itu agar apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendoakan itu insya Allah dia ikhlas gitu. Jadi orang yang mendoakan itu kebanyakannya ikhlas sebenarnya, insya Allah ikhlas gitu. Jadi doa itu gampang mendapatkan ridho Allah. Jadi silakan diamalkan untuk saudara dan sahabatku semua. Saya ikhlas karena Allah Ta'ala mengizazakan, memberikan pengetahuan ini untuk saudara dan sahabatku semua agar bisa diamalkan dengan baik. Saya tidak ada rahasia-rahasiaan lagi. Intinya di channel saya ini saya berikan agar bisa bermanfaat untuk sesamanya. Masalah nanti orang itu mau subscribe, mau like, mau share, nah silakan, monggo. Ndak juga ndak apa-apa, ndak ada masalah. Yang penting channel saya ini manfaat, itu aja lah. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena manfaat dari Allah itu lebih baik ya. Insya Allah lebih baik gitu kan. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, itu saja yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kita ridhonya dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya, ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan saya sendiri masih banyak kekurangan dan masih belajar. Monggo belajar bareng-bareng, insya Allah untuk kedepannya akan lebih baik. Saya doakan sukses, bahagia selalu, selamat dunia wal akhirah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.